System. Cardiovascular. Kardiovaskuler berasal dari kata kardio berarti jantung dan vaskuler berarti pembuluh darah. System cardio. Letak jantung terletak dalam rongga dada agak sebelah kiri di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ukurannya memiliki massa kurang lebih 300 gram, memiliki besar sekepalan tangan. 3. Structure jantung. Jantung terbagi menjadi dua rongga, yaitu rongga kanan dan rongga kiri yang dibagi oleh dinding otot atau septum. Dua rongga terdiri dari masing-masing dua kamar. Bilik atas disebut atrium dan yang di bawah disebut ventricle. 4. Myocardium. Dinding tiap ruang jantung terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan yang paling luar adalah epikardium yang merupakan perikardium serosa bagian viresal yang berdindingkan tipis. Lapisan yang di tengahnya adalah miokardium yang berdindingkan tebal yang berisikan otot-otot jantung yang berguna untuk memompa jantung. Dan lapisan paling dalam adalah endokardium yang merupakan lapisan yang tipis mirip jaringan ikat endotel dan subendotel. Kebanyakan lapisan dinding jantung terdiri oleh miokardium, khususnya di ventricle. Ketika jantung berkontraksi, khususnya di ventricle, miokardium akan menghasilkan gerakan seperti memeras karena serat-serat otot jantungnya yang berbentuk double helix. Gerakan ini menyebabkan volume ruang vertikal mengecil, sehingga darah terpompa masuk ke aorta atau arteri pulmonaris. Pacemaker. Aktivitas alat pacu jantung yang berasal dari miosit khusus yang terletak di area jantung yang terbatas yang ditandai dengan kemampuan untuk berdetak secara spontan, bahkan ketika terpisah dari otot jantung lainnya. Penyelidikan tegangan klem jaringan alat pacu jantung membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme ionik yang mempromosikan ritme dalam jaringan alat pacu jantung. Dalam sel alat pacu jantung nodus sinoatrial mamalia, aktivitas spontan dihasilkan dari fase khas potensial aksinya, depolarisasi diastolik yang lambat. Konsep bahwa depolarisasi lambat adalah sifat inheren dari miokardium yang aktif secara spontan adalah konsep lama yang telah diselidiki secara aktif sejak rekaman pertama aktivitas listrik jantung mengungkapkan adanya fase depolarisasi lambat sebelum timbulnya potensial aksi pada jaringan yang berdetak. Selama fase ini, sesuai dengan diastol dari siklus kontraksi jantung, membran perlahan-lahan depolarisasi setelah penghentian potensial aksi sampai ambang batas untuk potensial aksi baru tercapai. Kontraksi jantung. Kontraksi otot jantung atau sistol terjadi saat jantung memompa darah. Sebaliknya, saat darah mengisi jantung, otot jantung akan berada dalam fase rileks atau diastol. Tekanan darah pada dasarnya juga dipengaruhi oleh sistol dan diastol. System. Vascular. Pembuluh darah. Terdiri atas arteri membawa darah dari jantung ke jaringan, kapiler, arteri bercabang-cabang sampai menjadi kapiler, vena membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas tiga lapis. Yang pertama tunica intima, terdiri atas endotelium yang melapisi lumen pembuluh darah. Yang kedua tunica media, terdiri atas lapisan otot polos yang sirkular persyaratan simpatis menyebabkan otot ini berkontraksi dan berdilatasi. Tunica externa terdiri atas jaringan penyambung. Berdasarkan diameter dan fungsi vena dibagi atas venula diameter 8-100 mikrometer menyertai arteriole. Vena diameter besar sama dari 100 mikrometer. Vena sedang menyertai arteri muscularis mempunyai valvula untuk mencegah darah kembali. Vena besar menyertai arteri elastik. Capillary. Menghubungkan arteriole dan venule, diameter 8-10 mikrometer, terdiri atas selapis endotelium dan membran basalis yang memungkinkan difusi gas dan makanan antara kapiler dan jaringan tubuh.
disebut juga unit fungsional dari sistem kardiovaskuler. Sirkulasi paru-paru. Sirkulasi paru atau sistem peredaran darah kecil dimulai dari darah yang teroksigenasi dibawa masuk ke jantung oleh sirkulasi sistemik. Darah yang teroksigenasi yang masuk ke atrium atau serambi kanan kemudian mengalir ke ventrikel atau bilik kanan jantung. Jantung kemudian akan memompa darah tersebut untuk memasuki paru-paru melalui arteri pulmonalis. Pada saat inilah sirkulasi paru-paru dimulai. Di paru-paru darah mengalir melalui kapiler di alveoli di mana pertukaran gas terjadi. Karbon dioksida dalam darah dihilangkan dan oksigen dimasukkan kembali ke dalam darah, membentuk darah teroksigenasi kaya akan oksigen. Dalam darah yang teroksigenasi kemudian akan dipompa keluar dari paru-paru dan memasuki vena pulmonalis. Pembuluh darah vena pulmonalis akan mengalirkan darah ke jantung, tepatnya atrium atau serambi kiri. Darah kemudian akan memasuki sirkulasi sistematik atau sistem peredaran darah besar. Hal ini sekaligus mengakhiri sistem pendarahan darah kecil atau sirkulasi paru. Mechanism vasoconstriction. Vasokonstriksi merupakan penyempitan pembuluh darah jantung. Hal ini biasanya terjadi karena penumpukan plak-plak pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan penyempitan, bahkan penyumbatan. Contohnya pada pembuluh darah arteri atau yang biasa disebut dengan aterosklerosis. Ketika aterosklerosis ini terdapat dalam tubuh, material zat lemak yang disebut plak akan berkembang di dalam pembuluh darah. Maka inilah yang akan menjadi masalah karena bisa mengurangi bahkan menutupi aliran darah yang bisa akibatkan serangan jantung atau stroke. Mechanism dilatasi. Dilatasi yang merupakan pengembangan atau pemuaian suatu ruangan. Pada kasus ini kita ibaratkan pada pembuluh darah vena. Jadi pada pembuluh darah vena terdapat sebuah katup yang jika dianalogikan adalah seperti pintu untuk menahan aliran darah agar terkontrol. Karena adanya gravitasi maka darah pastilah mengalir ke bawah sehingga fungsi dari katup tersebut adalah untuk menahan aliran darah. Ketika katup pada vena rusak, maka aliran darah yang mengalir pada tubuh menjadi tidak terkontrol dan sangat cepat, sehingga menyebabkan dinding-dinding pembuluh darah akan menipis dan melebar jalannya aliran darah. Mengingat bahwa pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah balik yang kaya akan CO2, berbanding terbalik dengan arteri yang kaya akan O2. Sehingga ketika terjadi pelebaran pembuluh darah, tubuh tidak akan merasa gejala yang sakit seperti nyeri, namun akan terjadi pembengkakan pada bagian tubuh yang pembuluh darahnya yang terjadi pelebaran.